Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qonita Nur Anissa Effendi dengan nomor NIM 11920600077. Saya dari semester 5 kelas B di sini akan melakukan praktikum fisiologi hewan, yaitu sistem pernafasan. Untuk tujuan dilakukannya praktikum sistem pernafasan ini ialah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Selanjutnya ada landasan teori, di mana bernafas adalah proses memasukkan atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana tujuan manusia untuk bernafas adalah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, begitu juga dengan alat pernafasannya. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada yang terjadi karena otot antar tulang rusuk yang berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar, dan ada pernafasan perut yang dimana terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara akan masuk ke dalam paru-paru. Volume udara dan kapasitas udara, besarnya volume udara pernafasan juga berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernafas, dan kondisi kesehatan seseorang. Volume udara paru-paru terdiri atas volume tidal, volume pernafasan simpanan, volume udara keluar simpanan, dan volume residu. Sedangkan kapasitas udara pernafasan terdiri atas kapasitas paru-paru total, kapasitas sisa pernafasan, dan frekuensi pernafasan. Lalu berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum sistem pernafasan. Untuk langkah kerja, yang pertama kita tempelkan kertas pada isolasi, lalu tempelkan pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir ukur untuk menambahkan 16 cangkir atau 5 liter air ke dalam botol atau galon. Dimasukkan secangkir demi secangkir. Setelah itu gunakanlah spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Setelah itu kita masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Kemudian isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lantas letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Ambillah nafas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakanlah skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk nafas yang kalian hembuskan dalam galon. Selanjutnya, kosongkan kembali galon, kemudian lakukanlah aktivitas seperti lari selama 2 menit. Setelah itu, ulangi lagi percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah melaksanakan praktikum sistem pernafasan tadi, didapatkan hasil sebagai berikut. Nama Qonita Nur Anissa Effendi dengan tinggi badan 155 cm dengan berat badan 43 kg. Kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas atau berlari yaitu 1250 ml. Sedangkan sesudah melakukan aktivitas berlari, kapasitas paru-paru sebanyak 2500 ml. Dalam tabel terdapat perbedaan kapasitas yang terjadi yang diakibatkan karena aktivitas yang dilakukan, yaitu melakukan lari selama 2 menit. Ketika kita melakukan aktivitas, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Akibatnya, kapasitas vital akan meningkat. Selain aktivitas, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Di antaranya yaitu tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan juga usia. Selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Karena volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Sedangkan kapasitas vital paru-paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Di mana perbedaan kapasitas vital paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan juga luas permukaan tubuh.
Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Yang pertama ada jenis kelamin, yang disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuhnya. Kemudian ada usia, di mana daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada usia 19-21 tahun. Setelah itu, fungsinya akan menurun. Kemudian ada posisi tubuh, di mana kapasitas vital paru-paru pada posisi duduk akan lebih kecil daripada posisi berdiri. Kemudian ada faktor aktivitas fisik, di mana pada orang yang memiliki aktivitas lebih banyak seperti atlet, maka kapasitas paru-parunya akan lebih besar daripada yang memiliki aktivitas yang sedikit. Kemudian ada faktor tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan semakin besar, dan semakin berat badan seseorang, maka kapasitas paru-parunya semakin besar pula. Dan yang terakhir adalah faktor dari riwayat penyakit paru, di mana akan memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru. Lalu pertanyaan nomor 3, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya, jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung yaitu 500-1000 mili. Udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi dan yang menyebabkan seseorang akan pingsan. Lalu pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernafasan? Jawabannya, udara tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernafas normal. Besarnya kira-kira 500 mili pada rata-rata orang dewasa muda. Kemudian ada udara suplementer, yaitu jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Jumlah normalnya adalah sekitar 1100 mili. Lalu udara komplementer, yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai 3000 mili. Kemudian ada kapasitas vital udara pernafasan, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, sehingga 4600 mili. Setelah dilakukannya praktikum sistem pernafasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa manusia bernafas untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, di mana proses pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda yang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis kelamin, tinggi dan berat badan, aktivitas, dan juga usia. Semakin kita melakukan aktivitas, maka tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Akibatnya, kapasitas vital akan meningkat.